itu masih banyak siswa-siswi di lingkungan saya itu masih belum bisa menghitung penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Ya, kalau perkalian aja nggak bisa, otomatis untuk melanjutkan ke materi-materi berikutnya, karena matematik itu hitung-hitungannya nggak akan mungkin bisa, Ibu. Terutama Purogapit, Ibu. Ya, hampir saya itu, ya Allah, sabar untuk bisa apa namanya ya mengajari Purogapit. Apa itu memang kemampuan awalnya anak memang pas masuk itu nggak bisa, atau pada saat SD itu tidak didrill oleh gurunya perhitungan-perhitungan seperti itu, sehingga guru-guru SMP itu kebanyakan banyak yang ngeluh Bu pada saat proses belajar mengajar, terutama di perhitungan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua, Bu. Kebanyakan yang saya temui itu hampir di setiap kelas itu banyak siswa yang melamun pada saat pembelajaran. Ternyata setelah saya ajak ngobrol, itu banyak sekali masalah-masalah keluarga. Kebanyakan di lingkungan saya itu broken home, Bu. Broken home, terus orang tuanya banyak pergi ke Taiwan, ya ke luar negeri, yang akhirnya anak itu tidak apa ya namanya, tidak mendapatkan perhatian yang khusus. Ya, selama ini banyak anak-anak yang tinggalnya sama neneknya. Jadi anak itu tidak ada perhatian khusus apa namanya untuk dikontrol dalam pembelajaran seperti itu. Itu Bu, terima kasih. Barangkali ada tanggapan dari teman-teman masukannya. Ya, terima kasih Pak Agus sudah mengungkapkan ide masalah yang sudah bagus di kelas Pak Agus ya. Itu real ada di kelas Pak Agus. Tadi pembelajaran masih monoton, kemudian kemampuan berhitung dasar siswa ya yang masih kurang, lalu kondisi atau latar belakang siswa, kondisi keluarga ya yang akhirnya mempengaruhi kondisi psikologi siswa ketika belajar. Baik, Bapak Ibu, bagaimana ada tanggapan? Oh Apakah iya berarti sudah masuk. Iya. Oh, ya makasih. Atau jenengan lagi apakah ada yang memberikan tanggapan atau mungkin Iya ya wis matur. siji angger tak lho. masalah yang menghadapi masalah yang Oh iya ya. Ibu boleh ngasih tuh saran atau masalah yang saya juga hampir mirip sama yang di Pak Agus. Mangga Bu Fahro, Pak Rosida. Ya, saya dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Ibu Itu panggil Ibu Ida apa Ibu siapa? Bu Rosi. Bu Rosi ya. Ibu Rosi. Ya. Kalau lihat masalahnya di sekolahan Pak Agus itu mirip dengan di saya. Ya, hampir semua siswanya seperti itu saya. Cuma kadang saya itu di sela-sela materi pembelajaran itu saya selipkan materi matematika dasar Pak Agus. Jadi saya kasih pancingan ke mereka. Walaupun di saya itu kan pendidikannya jenjang SMK, tapi saya nanti flashback ke SMP, ke SD, dan kalau mereka tidak bisa-bisa itu saya biasanya pakai angka uang, pakainya uang dan jajan. Ya, pakainya uang Pak. Soalnya kalau anak itu kalau pakai uang itu ngitungnya cepat sekali, tapi kalau pakai angka enggak bisa. Itu saya biasanya seperti itu. Saya pancing mereka perhitungannya pakai uang dulu. Misalkan mereka 10 dikali 9 enggak bisa-bisa, saya pakai uang 10.000 ditambah 9.000 kayak gitu. Nanti mereka cepat sekali. Itu di saya Pak Agus. Ya, dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tanggapan untuk yang masalah yang kedua ya, keterampilan berhitung dasar siswa masih rendah. Pak Agus pernah nggak dikenali nih kenapa siswa atau kenapa latar belakang siswa ini keterampilan berhitungnya masih rendah? Pernah nggak Pak Agus mendalami itu? Ya pernah Ibu.
pernah. Ya kayak gitu kebanyakan yang saya wawancarai, ya gimana Pak? Yang saya SD-nya aja nggak pernah diajar berhitung. Ya maklum ya Bu ya, guru SD kan tidak fokus pada satu pelajaran. Artinya itu guru SD guru yang hebat. Semua pelajaran dihapus semua. Akhirnya kadang seperti itu yang menjadi dasar malah tidak di apa namanya ya, ditekankan seperti itu. Itu Bu. Apalagi mungkin ini kelas berapa Bapak siswanya? Saya sekarang ngajar kelas 8 sampai kelas 9. Kalau di saya itu sistemnya rolling, Ibu. Jadi nanti kalau kelas 8 nyambung kelas 9 itu turun lagi. Jadi Oh, jadi kita akan mengerti karakter anak dari apa ya? ya, Terus-terusan seperti itu, nggih. guru mengikuti siswa berarti Guru itu. mengikuti siswa, nggih, seperti Iya. itu. Nggih, Iya, makasih, Bu. apalagi mungkin kemarin kita sudah ada pembelajaran ini ya Pak, ketika daring itu siswa belajar akhirnya untuk keterampilan berhitung karena mereka belajarnya pakai HP ada kalkulator jadi ngerasa Iya, nggak apa ya ngerasa dimudahkan oleh kalkulator iya. akhirnya keterampilan berhitungnya iya terini. Terus gini Bu, apa namanya? Saya membandingkan ya, artinya kemampuan anak kelas 7 sekarang dengan kelas 8 dan 9 sekarang itu beda sekali. Kalau kelas 8 9 kan itu generasi Covid, Bu. Jadi banyak sekali anak-anak apa ya? Covid dulu kan belajarnya di rumah. Hampir setiap hari itu pegang HP. Nah, sekarang ini kemampuan anak kelas 7 malah lebih bagus perbandingannya dengan kelas 8 dan kelas 9. Itu yang saya alami di SMA saya, Bu. Terima kasih. Iya, karena mungkin yang kelas 7 sudah ada penanganan terlebih dahulu di SD. Nggih, Iya, iya ya. Ibu. Ini kelas 8 9-nya yang ampun sekali. Iya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada tanggapan lain dari permasalahan Pak Agus, mangga. Saya Bu Indah. Mangga Pak Abdul. Nggih, Pak Latif. Nggih, punten Bu Endah, Pak Agus. Jadi yang saya alami pribadi ya ini di tingkat SMA aja ya. Itu untuk matematika dasarnya, perhitungan dasarnya masih pada istilahnya dinilai itu masih di bawah 5. Contoh yang kecil aja 0/1 dan 1/0. Mereka masih jawabnya sama 0 semua. Sehingga saya kadang itunya memberikan apa ya namanya simulasi kalau 1/0 itu ibaratnya saya punya duit tapi kamu yang mau dibagi itu nggak ada, kamunya pada mati, kira-kira duitnya kemana. Nah, kemudian kalau istilahnya 0/1, nah saya punya saya ada orangnya tapi nggak punya duitnya, nah kamunya ada, kira-kira kamu dapat duit nggak. Nah, itu kalau diumpamakan duit itu benar kata Bu Rosi, itu kalau diumpamakan uang itu pasti pada langsung mengerti, apalagi kalau diumpamakan pecahan tapi dengan jajan pasti dia tuh tahu gitu. Jadi rata-rata itu memang kalau matematika dihubungkan dengan benda real, jadi pemahamannya apa di SMA aja pun masih harus benda konkret, Bu. Tidak bisa abstrak terus. Makanya kalau ketemu kalkulus, ketemu yang lain itu pada Pak Angel, apalagi kalau ketemu trigonometri di tingkat SMA, udah mereka pada ngeliang. Itu, Bu. Atau nuwun. Ya, terima kasih Pak Abdul. Ya, memang ketika disambungkan atau dikontekstualkan ya segala sesuatu, siswa itu bisa membayangkan atau karena berdasarkan pengalaman mereka gitu ya. Oh ini gitu. Seperti halnya ketika kita SD diajarin apa namanya penjumlahan bilangan positif negatif, guru kita mengajarkan antara hutang dengan bayar gitu seperti itu ya. Nah itu karena dikontekstualkan. Memang mungkin untuk sebagian besar siswa bisa gitu ya, bisa masuk seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu tanggapan untuk masalahnya Pak Agus atau cukup? Ini tentang pembelajaran yang terasa monoton atau tentang latar belakang siswa yang broken home. Saya Bu. Mangga Pak Suwarno. Iya, pada hakikatnya ini sama Pak Agus ini. Dari SMP saya juga sama ini hampir mirip dengan Pak Agus. Permasalahannya mungkin di kelas 9 itu warisan dari COVID apa ya? Atau gimana Bapak Ibu? Saya juga mengalami kayak gitu Pak Agus, sama Pak Agus. Betul Di sekali. tingkat SMA juga sama. Oke, untuk kelemahan di kelas 9 itu materi dasarnya itu kami sangat kewalahan di sana Pak Ibu. Mungkin juga sama nih permasalahannya ada Pak Agus ya. Saya hampir mirip itu Pak Agus. Kemudian anak-anak itu
terutama di yang dasar, di tingkat dasar sekali, yang negatif kali negatif aja masih bingung itu. Apalagi sekolah saya di tingkat yang ini, yang paling ujung, Gunung Pak. Jadi itu permasalahannya mungkin hampir mirip dengan Pak Agus. Oke, matur nuwun Bu. Ya, terima kasih Pak Suwarno. Ya memang ya ternyata mirip-mirip berarti ini masalah yang kita hadapi ya. Ada lagi atau cukup atau ada yang mau presentasi yang berikutnya? Sudah Ya, bisa? Bu. Boleh Bu. Boleh Masih saya, belum Bu. bisa Iya, ya? Bu. Saya, Eh, Bu. Saya Bu. Saya, Bu. Pak Saya, Bu. Pak Ahmad, Pak Ahmad. saya jadi Oke, saya dulu deh. Tanganku ini Bu. Terus ya, Ya. Bu Rosi udah Langsung. Bu Rosi angkat tangan terus, mangga Bu Rosi. Ya. Aduh, Bu Rosi, udah. Kasih lagi. Wes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya itu hampir mirip semua ya di saya, itu kendalanya satu, itu mereka masih lemah di matematika dasar, dan yang kedua itu kadang kurang semangat, walaupun saya sudah mencoba memancing mereka dengan, biasanya kalau saya jam matematikanya dapatnya jam siang, itu setelah habis zuhur itu materinya saya ubah dengan kata-kata pakai makanan. Ya, hari ini menu kita itu misalkan sayur asam, tapi maaf sambelnya agak pedas. Nanti mereka komen, Ibu tolong jangan pedas-pedas. Nanti saya bilang, ayo kita buka materinya sekarang, kita buka buku, kita belajar, kita pakai metode sersan, serius tapi santai. Tapi dengan metode itu juga saya belum bisa membangkitkan semangat mereka. Dan sama seperti yang tadi dipaparkan sama Pak Agus dan yang lainnya itu, ketika saya memberikan materi yang penjumlahan, pengurangan, pembagian perkalian itu susah sekali. Ketika saya tanya kenapa, apa kesulitannya, mereka bilang, pokoknya ya enggak bisa Ibu, jangan dipaksa. Nah, apalagi di saya itu rata-rata yang saya ajar itu anaknya laki-laki besar-besar semua Bapak, karena kebetulan saya teknik. Nah, saya teknik dan ya kayak gitu, kalau sudah enggak mau, udah saya coba tanya, kalian pengen belajar matematika itu yang seperti apa? Mereka bilang, udah enggak usah pelajaran aja Ibu, kita mainan game aja Ibu. Mereka sudah merasa, katanya kenapa mereka enggak mau matematika? Pusing Ibu, susah. Saya coba memantik mereka dengan, maaf karena saya sering lihat bola nggih Pak kesebelasan, karena saya mau enggak mau harus melihat. Ketika saya memantik mereka untuk maju ke depan, itu saya pakai skor. Semalam pertandingannya apa dengan apa? Skornya berapa? Nanti yang maju itu nomor yang tertera di skor. Jadi semua siswa itu sudah berusaha berlatih. Dan ternyata itu ampuh juga, karena semua siswa itu ketika saya ngasih soal latihan 2 soal itu silakan 2 soal nanti saya pakai skor pertandingan ini sama ini. Oke siap Bu, nanti mereka siap-siap semua. Dan itu permasalahan di saya, monggo barangkali ada solusi. Sekian dulu itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu. Ya, ada yang mau ngasih solusi pendapat, mangga Pak Ahmad. Apa ya, Bu? Kami mau ngasih pendapat atau tidak? Enggak, Bu, ini saya tuh. Ya. Ya. Ini Ada. Ini yang resen itu yang mau presentasi dulu atau mau ngasih pendapat untuk yang tadi masalahnya Bu Rosi? karena mungkin hampir sama dengan yang ya, Pak Ahmad, mangga. dengan Pak Agus. Kayaknya sama dengan Bu Rosi itu. Iya, jadi mungkin sama sih.
tanggapannya ya umum, kalau saya ya umum dari saya Pak Agus mungkin dengan yang lainnya juga, bahwa pemahaman konsep dasar matematika anak kita di numerasi memang kurang sekali, dan itu menjadi permasalahan. Kalau memang digali menjadi permasalahan yang sangat harus di breakdown ya intinya. Walaupun terkadang saya juga ketika ngajar harus menggunakan kayak yang seperti tadi Bu Rosi bilang, harus menggunakan makanan lah, harus menggunakan apa namanya mata uang dengan kontekstual yang ada. Tapi mereka tetap saja nggak nyambung, nggak tahu kenapa. Ini permasalahan besar sebenarnya kalau nggak dipecahkan ya. Jadi opo ya jenenge, semacam sesuatu yang tidak akan pernah terpecahkan. Karena satu, pemahaman konsep matematika dasar itu berawal dari sekolah dasar. Kalau di sekolah dasar tidak kemudian diberi penguatan dalam treatment itu, saya pikir ya SMP, SMA bahkan sampai kuliah yang ngono-ngono kuwi. Betul nggak Bu? Kayaknya kayak gitu. Iya. Itu aja deh yang saya tanggapi deh Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Tuh, ada hand. Oh iya Bu, kalau diizinkan. Rifana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Dari beberapa permasalahan yang saya tangkap itu sebetulnya masalah hampir sama, tetapi yang secara pribadi saya lakukan, yang pertama adalah pendekatan, Bu. Sebetulnya kalau saya di sini malahan anaknya semuanya sambil bertani dan bekerja. Kadang-kala ada yang dulu itu kalau pagi-pagi dia ngojek rabuk dulu, Bu. Begitu. Terus terang. Jadi mereka itu bekerja, kalau dihitung-hitung perabuk itu misalkan sekali membawa itu ada yang kalau jauh 10.000. Itu juga menjadi alat untuk saya hitung-hitungan juga. Terus kadang-kala kalau deket 3.000. Jadi kalau mereka berpikir bahwa sekolah itu nggak penting, itu memang sangat-sangat luar biasa. Makanya saya hanya pendekatan secara persuasif. Biasanya saya sentuh masalahnya apa, saya ajak ngobrol. Yang penting pertama langkah awal adalah dia mencintai dulu katanya. Kalau cinta, dia suka dengan gurunya, nanti dia mau bertanya dan komunikasi. Itu yang biasa saya lakukan seperti itu. Akhirnya berarti menyiangi rumput ya Mas? Iya, terus terang saya seperti itu Pak Latif. Sampai saya dan itu sampai terbukti sampai saya menikahi murid sendiri, Pak. Waduh. Ya dari saya itu saja sambil ada intermezzo terakhirnya gitu. Itu pendekatan yang bagus itu Pak. Ya itu untuk bukti akibat. Pak. Asli itu untuk bukti dari pendekatan. Akibat pesennya itu harus model menyayangi guru itu Pak. Itu juga Kak Mupan itu Pak itu. Ya dari saya itu dulu saya biasa melakukannya hanya dengan seperti itu, yang jelas biar mereka itu ada minat untuk mau belajar matematika, sebab yang sering terjadi sudah mindset semuanya itu bilang matematika adalah pelajaran yang sulit. Mindsetnya sudah seperti itu. Jadi saya buat asik dulu dengan mereka. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah banyak masalah yaitu Pak, pendapat dari Bapak Ibu ya. Ibu Anggi bagaimana ini? Dilanjut aja ya Bu? Dilanjut saja Bu Enda. Hari ini untuk semua agar bisa mengeksplor permasalahan yang terjadi di sekolahnya. Ya, baik Ibu. Bu, saya dulu dong Bu. Saya Bu. Sudah raise hand Pak Edi, mangga Pak Edi. Saya nggak raise hand ya, lupa lah. Yang penting sih raise hand. Pak Ahmad buka mic-nya. Ya, Pak Edi. Jadi anggapan Pak Edi mangga mau ngasih pendapat? Yang itu kalau mau raise hand itu yang reaction diklik aja. Klik reaction. Presentasi Bu Enda. Ya. Mangga Pak Edi. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, mau menyampaikan
permasalahan yang sering saya dihadapi di sekolahan saya sendiri. Itu mungkin hampir semua sama. Itu rata-rata. Jadi anak untuk minat atau kurangnya atau lemahnya dalam pemahaman dalam hitung dasar matematikanya itu sangat lemah sekali. Jadi saya kadang-kadang di setiap awal mengajar itu kadang-kadang saya balik lagi kayak seperti anak SD, Bu. Jadi seperti ngasih merangsang anak untuk kembali lagi bisa mempelajari hitung dasar waktu yang didapat dari SD. Tapi rata-rata semuanya masih lemah sekali, terutama pada hitung dasar pada operasi bilangan bulat, Bu. Jadi untuk bilangan negatif dan positif sangat lemah sekali, sehingga untuk saya kebetulan ngajar di kelas 8, jadi materi yang di kelas 8 itu anak jadi semakin semakin sulit karena hitung dasarnya mereka belum bisa, apalagi perkalian, Bu. Perkaliannya masih lemah sekali. Jadi untuk materi di kelas 8 itu anak masih belum bisa mengikuti dengan baik. Kemudian untuk saya sendiri mungkin dalam pengembangan media pembelajaran mungkin, Bu, karena kebetulan banyak tugas tambahan, jadi belum sempat membuat anak itu lebih terangsang untuk mengikuti pelajaran matematika gitu. Mungkin nanti masukan dari teman-teman barangkali nanti bisa membantu di forum ini. Terima kasih sekali. Kemudian ada lagi masalah ini, biasanya masalah ini, Bu, kedisiplinan siswa. Jadi saya sering menjumpai di kelas kadang banyak anak. Jadi kalau pembelajaran itu sengaja inginnya keluarnya ingin ke belakang. Jadi padahal ke belakangnya itu ada yang tujuannya untuk menghindari pembelajaran. Jadi nanti sambil muter-muter sekolahan, nanti baliknya lagi situ lama. Jadi biasanya saya mengantisipasinya dengan setiap ada yang mau izin ke belakang itu biasanya hanya satu anak, jadi biasanya untuk pulangnya ke kelas lebih cepat. Kemudian kebetulan di sekolahan kami karena Pantura kayak rawan ini, Bu, anak-anak SMP yang sekarang lagi ini banyak tawuran. Jadi kadang-kadang karena SMP 1 Wanasari dekat langsung Pantura, Bu. Jadi rawan sekali ini karena saya juga pembina OSIS, jadi sering menjumpai anak-anak yang terindikasi, Bu. Jadi mau ikut tawuran, alhamdulillah bisa dihandle, walaupun kadang-kadang kecolongan juga. Ini karena rata-rata anak-anak Pantura jadi rawan untuk tawuran. Itu aja, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Menarik ya. Tambahannya selain untuk pembelajaran multimedia juga ya. Kemudian ada kedisiplinan siswa. Siswa sering meninggalkan kelas dengan berbagai alasan, mungkin ke belakang kah atau kemana gitu, untuk menghindari pembelajaran. Lalu yang terakhir ada terindikasi siswa yang ikut tawuran seperti itu. Nah, ada tanggapan dari yang lain untuk masalah dari Pak? Saya, Bu. Mangga, Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang identifikasi masalah untuk yang Pak Edi mungkin
mengenai kedisiplinan itu sangat sama dengan di sekolah saya, Pak. Karena apa? Bukan pada pelajaran matematika saja, untuk setiap mapel itu mungkin dikarenakan banyak faktor ya Pak. Jangankan yang ada gurunya, sama anak selalu Bu keluar, Bu izin keluar. Saya sudah berusaha untuk tegas, apalagi pelajaran matematika. Mungkin apalagi untuk guru yang memang sengaja, Bu pelajaran apa kalau saya tanya? Ya anak asal guru telat aja ke kelas, sudah bel berbunyi, itu anak sudah seperti gerbong kereta api Pak, di luar itu ya, masuk Bu jam kos, itu padahal anak kalau ditanya itu jam kos Bu, jam kos gitu ya, seperti itu. Mungkin itu faktor guru yang memang benar-benar tidak bisa hadir. Terkadang di saya itu dari gurunya sendiri mungkin ya Pak ya, sudah hadir tapi selalu itu Pak telat masuk Pak ya. Jadi saya juga terutama untuk kelas saya sendiri yang saya wali kelas sih Pak, pelajaran siapa jam kos Bu, jam kos hampir itu anak-anak, aduh Pak udah sama guru piket sudah. Jadi masalah yang tentang kedisiplinannya kurang sekali, sama dengan di sekolah saya Pak Edi. Dari disiplin segala aturan yang lain itu, dari pakaian, rambut, selalu datang kesiangan. Yang biru. Padahal itu sudah ada satpam ya, penjaga sekolah. Iya, tapi kunci tidak gerbang tidak terkunci karena hilir mudik itu ya para pedagang apa. Jadi anak itu dengan leluasa pada jam KBM itu keluar. Banyak faktornya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum. Yang pojok kanan, pojok kanan yang hijau, warna hijau ada nggak? Pojok kanan, terus geser kanan. Kedisiplinan siswa. Nggak ada. Ada lagi Ke yang bawah mau sih, ke bawah. Menanggapi Bu. Yang warna hijau nggak ada. Menanggapi. Terus Bu. kelas diklat. Belum ngomong ya. Ke bawah ada nggak? Iya Bu. Bu Sri, mangga Bu Sri. LMS-nya bener loh padahal no. Kok kelas diklat sih ikutnya? Salah masuk berarti Pak. Saya kurang jelas ya suaranya. LMS coba keluar dulu, keluar. Berarti yang dulu masuk. Enggak, Bu Sri. Saya Bu. Bisa diperjelas suaranya Ibu. Punten. Terima kasih waktu yang diberikan Ibu. Saya ingin menanggapi Punten Bu Nuryati di mute dulu ya. Iya Bu. Dari ya, pembahasan yang tadi disampaikan oleh Pak Edi Suslantoro dan Bu Yani. Pengalaman selama saya mengajar, khususnya untuk pelajaran matematika di sekolah kami yang seperti itu, banyak sekali faktor penyebab yang sehingga kita bisa mengunggah. Pilihnya PPG Derajat siapa Pak? Nah, di situ dalam kami jabatan. sering mengalami kalau anak sudah merasa jenuh di pertengahan, ketika guru masih memberikan materi itu bisa tenang, tetapi ketika kemudian memberikan penilaian atau asesmen, soal asesmen itu anak-anak pengen pada keluar lah, disiplinnya mulai, motivasinya kurang seperti itu. Terus kalau dilihat dari motivasi dan minat anak terhadap matematika yang kurang, itu ternyata kalau kita menggunakan pendekatan dulu ya. Mohon izin sebentar Pak. Itu karena memang kalau sudah diberikan materi di sekolah, kemudian diberikan PR, terus di rumah ternyata tidak dibuka lagi PR-nya, apalagi dikerjakan seperti itu. Itu yang saya alami di sini. Mohon tanggapannya dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Berarti Bu Sri menyampaikan masalah yang dihadapi Bu Sri ya. Tadi menanggapi dari yang Pak Edi. Pak Edi sama Bu Yani. Ya. Mangga Pak Abu.
Saya Bu. Ya, mangga. Oke. Anggapan dari tadi. Tanggapan ini Bu, tadi menanggapi hampir sama ya. Kalau misalkan anak biasanya habis istirahat itu biasanya kalau pas pembelajaran itu masuknya agak kurang ya. Tapi di sini barangkali ini solusinya. Biasanya kan kalau di saya itu ada kesepakatan kelas. Jadi sebelum mulai pelajaran pada saat pertama kita masuk, kita itu biasanya ada kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama-sama antar guru dan siswa. Jadi siswa mintanya apa, nanti guru mintanya apa, seperti itu. Kemungkinan nanti akan bisa meminimalkan kejadian seperti itu. Kalau di saya, barangkali ya ini, kalau di saya itu kesepakatan intinya pada saat bel, itu anak tak kasih waktu ya 5 menit lah, 5 menit setelah bel nanti harus masuk semua. Kalau nanti tidak ada yang masuk, artinya pada saat Pak Guru masuk kalian masih berada di luar, berarti nanti kalian akan dikasih tindakan kedisiplinan. Tindakan kedisiplinannya kalau saya itu mengambil sampah Ibu, mengambil sampah ya ada yang 5, ada yang 10, itu tergantung masuknya, seperti itu. Yang kedua, menanggapi mengenai tawuran Ibu, hampir setiap SMP ini lagi maraknya seperti itu. Karena apa? Karena saya sendiri mengikuti Instagram SMP Brebes. Jadi di situ ada Instagram gabungan-gabungan dari SMP Brebes. Dan di situ banyak sekali video-video yang di-share. Yang di-share itu videonya bukan video-video apa, tapi video tawuran, video pergi kemana membawa bendera, yang mengakibatkan itu anak-anak akhirnya mau masuk ke Instagram tersebut dan akhirnya membuat kelompok-kelompok sendiri. Nah, solusi di saya itu, saya ada yang namanya Jumat kedisiplinan, terus Jumat takwa, Jumat sehat. Jadi kalau Jumat sehat itu nanti anak senam bersama-sama. Jumat ketakwaan itu menghafal surat-surat ayat pendek. Dan kalau Jumat kedisiplinan itu saya sudah bekerja sama dengan Koramil atau Polsek. Jadi setiap 2 minggu sekali itu polisi atau Koramil itu datang ke SMP 1 Kersana melakukan pembinaan-pembinaan. Yang mungkin dengan seperti itu anak akan cenderung lebih sedikit untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Otomatis anak sudah berpikir jauh-jauh seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Pak Agus. Ya, terima kasih atas tanggapannya dan tadi masalah tadi ya mengenai kedisiplinan dan tawuran itu. Memang ini harus mendapatkan penanganan khusus ya Pak yang tawuran ini, karena di belakang kita bisa jadi siswa itu semacam membentuk kekuatan dalam bentuk seperti geng lah gitu ya, geng antar tidak hanya satu sekolah berantem dengan sekolah, tapi mungkin di perkumpulan itu terdiri dari beberapa sekolah, perkumpulan yang satunya terdiri dari beberapa sekolah gitu ya, mungkin bisa jadi disulut oleh masalah yang sebenarnya sederhana atau mungkin awalnya tidak ada masalah gitu, tapi dibuat-buat akhirnya seperti itu. Dan mungkin itu tadi solusi dari Pak Agus untuk yang itu ada pembinaan khusus dari pihak kepolisian ya. Karena untuk siswa-siswa tertentu memang kadang sudah ada penanganan dari kesiswaan, dari BK, tapi tetap harus ada penguatan mungkin ya dari pihak terkait lainnya gitu, seperti itu. Bagaimana Pak Edi untuk masalah tawuran? Saya tambahi Bu Endah. Oh ya, mangga. Untuk yang tawuran. Jadi masalah tawuran memang itu kemarin September aja di SMA saya meninggal 1. Ya asal-usulnya tawuran, tapi matinya sih karena kecelakaan, karena takut. Jadi solusi yang dilakukannya seperti yang tadi Pak Agus sebutkan, istilahnya kita memanggil aparat untuk pembinaan dan seterusnya, dan kita juga bekerja sama dengan orang tua, karena kan waktunya lebih banyak dengan orang tua. Jadi orang tua itu istilahnya kita wanti-wanti ke anaknya bahwa pulang sekolah jam sekian. Jika ada kegiatan adalah kita mengirim surat resmi, ada pemberitahuan dari sekolah resmi tentang kegiatan jadwalnya. Jadi orang tua itu kita ada bikin grup kelas,
kelas khusus wali murid. Jadi ada info-info dari sekolah bahwa hari ini kegiatannya ini, kemudian anak dipulangkan jam segini. Kalau misalnya di luar itu belum pulang, artinya berarti tugas orang tua lah yang memantau. Jika ada kerumunan, orang tua yang di sekitar sekolah pun untuk mengusir kerumunan tersebut. Ikutnya berarti wali murid itu kita berdayakan untuk membantu agar rasa keamanannya tetap ada, tawurannya berkurang itu, Bu. Matur nuwun, Bu Endah. Ya, terima kasih Ya, Pak. terima kasih Pak Latif. Ini masukan ya, Mbak Edi. Ada kerjasama Boleh, dengan boleh mahasiswa. kasih Terima kasih, masukan Bu lagi, Endah. Ibu. Mangga, Bu Rosi. Berkaitan yang sama Pak Edi yang tawuran di kedisiplinan, itu kan sama di saya. Apalagi ada Albes namanya Ibu. Itu grupnya grup Albes. Kebetulan saya selain menangani juga siswa yang tawuran Ibu. Saya di SDP 2K sering menangani mereka. Kemarin juga habis menangani yang sudah tawuran lagi. Selain bekerja sama dengan Koramil, dengan kepolisian, kita biasanya memanggil anak untuk berbicara dari hati ke hati. Dan biasanya kalau sudah berbicara dari hati ke hati, kita tatap muka satu, Ibu, dari hati ke hati, 4 mata itu nanti mereka di situ muncul semua masalahnya. Kenapa mereka tawuran, kenapa mereka seperti itu, masalahnya memang sepele. Kadang mereka cuma nggak terima kalau sekolahannya itu dikatakan banci atau cemen gitu, Ibu, bahasa anak-anak sekarang. Nanti ada yang minta ajak jalur. Kalau bahasa anak-anak mau tawuran itu kan biasanya pakai bahasa kayak gitu, jalur terus sparring itu. Nanti mereka itu saya tanya, kenapa seperti itu? Saya pancing mereka, nanti mereka cerita semua. Dan pada intinya itu masalahnya itu ada sama orang tua. Ada yang broken home, ada yang apa. Kita biasanya solusinya bicara dari hati ke hati, setelah itu mau kalian apa? Setelah itu nanti mereka, oke Bu, kita mau rubah. Walaupun tidak 100% mereka berubah, tapi dipil. Itu yang sering saya tangani. Kebetulan saya menangani anak-anak yang tawuran juga. Jadi itu mungkin Pak Edi bisa sedikit membantu, selain bekerja sama dengan pihak kepolisian, mungkin bisa bicara dari hati ke hati. Ingatan mawon Bapak. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masukan ya. Assalamualaikum. Izin Bu dosen. Dari sisi sentuhan dengan siswanya, kemudian tadi dari Pak Agus juga ada selain dari kerjasama dengan pihak terkait juga dibangun anak itu untuk penyadaran dirinya lah dengan berbagai macam budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Agus tadi gitu ya. Dan mungkin budaya positif itu bisa mengalihkan konsentrasi siswa, perhatian siswa ke hal-hal yang lebih positif gitu. Mungkin ada presentasi masalah berikutnya. Siapa Pak Nono? Mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Endah sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan satu hal permasalahan yang ada dalam pembelajaran di kelas, terutama di sekolah saya. Sebenarnya akar dari, menurut pendapat saya, akar permasalahan dari semuanya itu karena matematika itu kan pelajaran eksak ya, sehingga pelajaran eksak itu telah melekat stigma negatif bahwa matematika itu pelajaran yang susah, sulit. Kemudian kita sebagai guru bagaimana caranya agar stigma yang melekat pada pelajaran matematika itu bisa kita hilangkan sehingga anak-anak memiliki motivasi, memiliki semangat, merasa senang, merasa bahagia, dosen gembira maaf, dengan sebentar tak kondisikan siswa yang keluar. ini
kita fokusnya, mohon maaf Bapak Ibu, fokus kepada identifikasi masalah pembelajaran. Jadi tadi bahwa pelajaran matematika itu punya stigma yang negatif Bapak Ibu. Dan bagaimana kita untuk menghilangkan stigma itu sehingga anak-anak memiliki motivasi untuk merasa senang belajar matematika, kemudian secara apa namanya, mengikuti, kemudian anak-anak akan merasa semangat untuk belajar di kelasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu dosen. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romo. Ya, stigma matematika pelajaran yang sulit ya. Berikutnya siapa lagi? Pak Muhammad Nurul Iman, mangga Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah dikasih izin untuk presentasi ya Bu di sini. Jadi semuanya udah diwakilkan sama Ibu dan Bapak yang lain. Saya di SMP Negeri 3 Tanjung sendiri sama Ibu untuk permasalahan-permasalahan yang ada seperti operasi dasar ya. Operasi dasar ini banyak sekali karena mungkin saya ngajar di kelas 9 Ibu. Jadi banyak kelemahan anak-anak untuk penjumlahan sama pengurangan dan perkalian operasinya yang bingung di dalam. Kalau perkalian sendiri bingung di dalam nanti hasilnya negatif atau positif gitu. Nah, terus dan alhamdulillah udah dijawab sama yang lainnya, sama Bapak Ibu yang lain. Dan untuk masalah yang lainnya tentang malas si anak, kalau misalkan saya sendiri kalau dapat jam terakhir, anak itu banyak yang mengantuk, banyak yang tiduran gitu loh. Jadi kurangnya semangat anak itu Bu di dalam mengikuti belajar matematika, terutama pada jam-jam terakhir. Apalagi saya kelasnya sebelahnya sawah Ibu, jadi anginnya itu membuat anak itu enak ya, mungkin karena anginnya sepoi-sepoi gitu ya Bu, dekatnya sawah, jadi membuat anak malah tambah ngantuk gitu. Kirain sayanya kalau misalkan ngajar itu dongeng gitu loh Bu. Jadi nanti kalau di situ saya tak kasih apa ya namanya stop dulu untuk materi dan saya kayak gitulah. Nah, terus untuk yang lainnya seperti tawuran. Jadi saya sendiri di SMP Negeri 3 Tanjung, daerah Pantura juga sama seperti Pak Edi, Pak Agus, dan yang lainnya, akhir-akhir ini juga sering terjadi tawuran, dan anak-anak itu bikin geng Ibu, geng untuk apa ya namanya, pelatihan-pelatihan. Kalau di IG-nya sendiri, misalkan pulang sekolah nanti seniornya itu melatih anaknya untuk kayak latihan fisik gitu Bu. Di situ dan setelah ketahuan dari pihak sekolah tetap ngasih pembinaan dari pembina OSIS dan kesiswaan, serta kita dari SMP Negeri 3 Tanjung juga memanggil dari pihak kepolisian atau dan Ramil untuk pembinaan kepada siswa-siswa supaya tidak menimbulkan nantinya gejolak tawuran Ibu. Jadi di Brebes ini semarak sekali ini untuk tawuran, kayaknya akhir-akhir ini sering terjadi tawuran. Dan kalau di SMP Negeri 3 Tanjung juga ini ada kayak apa ya namanya ya, anak-anak ini suka bolos di waktu misalkan anak-anak itu nggak suka sama pelajaran apa, misal contoh sendiri matematika. Jadi setiap pelajaran harinya ada pelajaran matematika, anak-anak itu bolos. Dan setelah ditelusuri ternyata dia kumpul pada suatu tempat yang memfasilitasi wifi Ibu, wifi. Jadi mereka pada bayar untuk main apa ya, memfasilitasi bisa main wifi dengan dia main gadget Ibu. Jadi mungkin main game online atau apa. Setelah ditelusuri ternyata
kalau ditanya pelajaran ini siapa gitu, pelajaran matematika atau pelajaran yang lain. Jadi yang mereka itu sungkan mungkin karena merasa takut atau apa sama bapak dan ibu guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, Ibu. Jadi mohon masukannya dari bapak ibu guru mengenai masalah-masalah yang ada di SMA Negeri 3 Tanjung. Matur suwun, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul Iman. Muslim. Masalahnya hampir secara umum mirip ya, hampir sama dengan masalah-masalah yang tadi dibahas gitu. Kemudian mungkin kita ke masalah dulu ya Pak ya, identifikasi masalah dari teman-teman yang lain dulu. Silakan Bapak Dede sekarang, Mangga. Baik, terima kasih Bu. Gitu. Dengaran nggak ya ini? Ada suaranya Pak, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu dosen yang memberikan waktunya. Untuk permasalahan gitu hampir sama ini. Kalau saya ini di tingkat SMK, Bu, mohon maaf gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu banyak yang di tingkat SMP. Dari tingkat SMP aja itu dasar matematikanya ataupun menghitung udah tertatih-tatih lah gitu ya. Apalagi ini masuk ke tingkat SMK gitu. Nah, ada juga di tingkat SMK juga ya. Dasar menghitungnya, aduh, parah juga gitu ya. Model kali bagi seperti itu masih nggak bisa ditalar gitu Bu, gitu ya. Kemudian juga negatif positif juga masih ada juga beberapa anak yang masih kurang gitu, kurang mengerti gitu, sehingga sangat sulit ini mengembangkan Seri berikutnya. Mengembangkan Kemampuan matematikanya lagi gitu kan. Kalau matematika kan berantai lah gitu ya. Jadi ketika dasarnya aja sudah sulit, nah ini ketika kita memberikan pelajaran di SMK, materi di tingkat SMK ini sangat kesulitan gitu. Itu pertama sama aja dengan yang tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian juga sama juga dengan Bapak yang tadi ya, Pak Nurul Iman ya. Ini kejadiannya anak suka tidur di kelas ini sama gitu ya. Gitu. Kalau identifikasi saya itu ketika tidur di kelas itu anak itu memang tidurnya jadi selalu tidur larut malam gitu. Ketika saya cek ke anak, kita ngobrol gitu ya, kenapa kamu ngantuk, suka tidur gitu ya. Itu walaupun sudah disuruh udah cuci muka, ya tetaplah ngantuk lagi gitu. Nah, ini ternyata anak itu kebanyakan main game malamnya sampai larut gitu. Sehingga ketika pas di sekolah mereka tidur, dan di mata pelajaran matematika saja, ternyata di mata pelajaran yang lain juga sampai kebanyakan main game terlalu malam, akhirnya ngantuk di sekolah. Itu mungkin. Kalaupun yang lain-lainnya sama tadi. Ada juga satu lagi, kalau di tingkat SMK itu ketika saya temui gitu ya, anak ini ketika kita berikan soal yang sedikit analisis gitu ya, soal yang sedikit analisis, nah ini anak itu sulit memaknai soal gitu. Jadi arah soal kemana itu kadang-kadang anak sukar membacanya gitu, sukar memaknainya, sehingga walaupun anak sudah tahu rumusnya ini, tapi anak tetap nggak bisa mengerjakan gitu. Nah, mungkin itu saja Bu, permasalahan yang prioritas di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajis Muslim Ibu. Terima kasih Pak Dede. Sebentar Pak, yang masalah yang dihadapinya hampir mirip dengan Bapak Ibu yang lain. Kemudian ada juga tambahannya yaitu kemampuan siswa dalam memahami atau memaknai soal ya. Sehingga walaupun siswa sudah tahu rumusnya gitu ya, seperti ketika tidak bisa memaknai soal, akhirnya tidak bisa menyelesaikan soal itu sendiri gitu ya.
tidak tahu bagaimana cara atau langkah untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini waktunya sudah 8.30. Saya konfirmasi dulu ke Ibu dosen, Ibu bagaimana? Apakah Lanjut. atau bagaimana? Iya, Lanjut, Bu. Bapak Ibu. Saya terlambat. Lagi seneng ya dilanjut terus. Iya, Lanjut. Saya terlambat ini, Bu. 80 menit baru Mas masuk. Bu. Curhat. Lanjut Pas Bu, lanjut. tuntas kata ya. Masalah pembelajaran matematika. Jadi begini Bapak Ibu, Bapak Ibu kan sudah menerima form LK 11, 12, 13 ya Bapak Ibu. Kalau tadi saya menyimak dari orang, ini saya jadi berhitung jumlah kita semuanya ada lebih dari 25 ya. 25 dalam durasi waktu kita tadi sudah pukul 7, 1 jam setengah ini hanya 7 orang gitu. Bisa jadi sampai siang 12 terus. Ya, nggak masalah Bu Endah, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ingin sekali menyampaikan unek-unek atau permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat secara garis besar dari tadi yang sudah menyampaikan, mohon maaf Bapak Ibu di mute ya. Biar masing-masing aja Mas Ali. Kalau dari host nanti di sistem di mute semua, yang lain agak susah membuka. Dari 7 yang tadi sudah menyampaikan permasalahan, nampaknya ada 3 komponen besar nih kalau saya tidak salah tangkap Bu Endah. Yang pertama kemampuan matematis ya, betul tidak nih Bapak Ibu? Saya ingin Bapak Ibu bisa berdiskusi Ya, betul Bu. tapi tidak diganggu oleh suara-suara yang sangat ramai dari pihak luar gitu. Jadi saya pengennya ada diskusi Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu berada di posisi yang nyaman, tidak ramai gitu ya. Yang pertama kemampuan matematis. Kemudian yang kedua ada motivasi belajar. Ini kalau saya bisa rangkum dari yang 7. Kemudian yang ketiga ini memang macam-macam, tadi ada yang menyampaikan masalah keluarga, ada yang tawuran, kemudian tadi ada apa ini sudut memaknai soal ini. Sepertinya mengarah kepada hal-hal yang sifatnya soft skill ini kayaknya. Nah, betul tidak Bapak Ibu? Betul Bu. Betul Bu, betul. Ya, sosial emosional. Ya kelihatannya ya Bu Endah ya, sosial emosional. Memang macam-macam permasalahan yang Bapak Ibu dapati di lapangan. Nah, dari LK1 Bapak Ibu nanti tuliskan jenis permasalahannya, apakah ini bentuk tabel kan? Kemudian masalah yang diidentifikasi dan analisis identifikasinya. Jadi kalau kita sudah bicara masalah identifikasi, itu nanti sudah muncul poin per poinnya. Poin per poinnya ini diidentifikasi oleh Bapak tadi. Kalau yang terakhir tadi ya Pak Dede Kuswara ini. Anak-anak ini sulit memaknai soal apa mungkin dari sisi apa ya representasi matematisnya barangkali. Nah, indikatornya apa saja sih? Representasi matematis itu indikatornya apa saja? Nah, itu Bapak Ibu tuangkan di dalam tabel tersebut. Bapak Ibu tuangkan dalam tabel tersebut. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan untuk menguraikan, untuk membuat analisisnya, Bapak Ibu bisa cari artikel atau tulisan-tulisan yang mengarah kepada problematika matematis yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Gitu. Jadi di sini ada sesi wajib membacanya juga nih untuk Bapak Ibu ya. Jadi misalkan tadi operasi dasar hitung. Bapak Ibu cari jurnal-jurnal, cari hasil-hasil penelitian yang terkait dengan operasi dasar hitung. Apakah permasalahan itu hanya terjadi di tempat Bapak Ibu atau ternyata memang sudah ada riset mengenai operasi dasar hitung. Dan kemudian Bapak Ibu baca juga apa ya solusinya dari peneliti yang sudah melakukan itu peningkatan kemampuan operasi dasar hitung atau peningkatan kemampuan aljabar matematis atau peningkatan kemampuan representasi matematis misalkan.
Nah, Bapak Ibu mohon membaca juga gitu. Jadi nanti di poin berikutnya di LK 22, nah nanti kita sudah bisa masuk nih ke kajian literatur tuh. Kajian literatur LK 12, sorry. LK 12 karena besok itu kita masuk ke LK 12 Bu Endah. Kita masuk ke LK 12 kan besok ya? Betul nggak? Kajian literatur ya Bu. Saya lihat. Iya, 19, 20, 21 kan sudah eksplorasi penyebab masalah ya. Melakukan kajian literatur. Nah, ya jadi yang dibicarakan masalahnya oleh kita ya masalah itu aja, yang 3 masalah itu gitu. Tetapi nanti Bapak Ibu sudah mulai mencari referensi untuk mendapatkan solusi karena di 2 hari terakhir nanti di hari ke-5, hari ke-6 Bapak Ibu harus sudah bisa menyampaikan solusinya. Jadi tidak hanya menyampaikan masalah, sekarang menyampaikan masalah. Tapi yang diharapkan Bapak Ibu nanti juga tahu solusinya tuh apa ya untuk mengatasi ini, gitu. Nah, untuk mengetahui solusinya itu salah satu caranya adalah membaca literatur. Nah, gitu Bapak Ibu. Otomatis Bapak Ibu harus mengidentifikasi dulu seperti tadi Pak Dede operasi dasar hitung ya, operasi dasar hitung khusus misalkan lebih spesifik kepada operasi aljabar atau operasi bilangan bulat. Tadi siapa tuh? Tadi ada yang operasi bilangan bulat gitu ya. Nah, permasalahan-permasalahan mengenai operasi bilangan bulat. Bapak Ibu cari dulu di literaturnya operasi bilangan bulat di tingkat SMP. Itu seperti apa? Bapak Ibu bisa turun ke bawah. Operasi bilangan bulat di tingkat SD. Nanti Bapak Ibu akan menemukan nextnya itu akan menemukan yang kemarin saya sampaikan learning trajectory atau lintasan belajar yang mungkin terlewati. Nah, nanti besok Bu Endah nanti bisa menyinggung yang learning obstacle itu ya Bu Endah. Ya. Jadi nanti learning obstacle-nya bisa ditemukan sehingga nanti desain didaktis seperti apa sih yang sebetulnya bisa dipakai atau yang harus dirancang oleh Bapak Ibu begitu. Jadi untuk menemukan untuk membuat sebuah desain pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan kondisi siswa yang Bapak Ibu ajar, Bapak Ibu harus mengawali itu semua dengan identifikasi masalah. Gitu, itu ya Bapak Ibu. Tadi juga ada yang kontekstual, tadi saya dengar ada yang menyampaikan biarpun sudah besar juga tetap harus dengan hal-hal yang kontekstual gitu, harus sesuatu yang real gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa kaitkan dengan teori psikologinya kan begitu ya. Meskipun dia sudah melewati pre-operasional konkret, tetapi barangkali pembelajaran seperti model realistic mathematics education, nah itu bisa diterapkan. Nanti Bapak Ibu bisa menemukan pada akhirnya apa sih perbedaan realistic mathematics education dengan contextual teaching learning. Nah, itu nantinya akan ke sana Bapak Ibu. Jadi saya rasa tidak masalah kalau hari ini tidak mempresentasi semua mahasiswa mempresentasikan atau menyampaikan permasalahan, tetapi saya berharap semua mahasiswa sudah bisa mengisi tabel tersebut dengan sebuah framework yang nanti goals-nya akan seperti itu gitu. Jadi sampai ke LK3 tuh nanti nyambung dan Bapak Ibu sudah automatically seperti pasang kacamata kuda gitu. Karena gini Bapak Ibu, ini pengalaman saya mengajar di Daljab untuk materi ini ya. Ada yang begini, di awal tuh mengungkapkan masalah ya, ABCD gitu, masalah banyak. Terus kemudian mendengarkan teman-temannya menceritakan permasalahannya. Oh iya, di saya juga betul. Anak-anak itu kayak gitu. Oh iya, di saya juga gitu. Akhirnya dia bingung dengan yang mau ditulis. Yang tadinya dia sudah menuliskan 1, 2, 3 gitu ya. ABC gitu. Akhirnya oh enggak lah, saya mau itu aja benar sama kayak Bapak itu. Bapak 10 ya Bu ya. Maksud saya ya Pak Agus ya. Ya, jadi pas pertemuan di tengah-tengah tuh, ketika saya minta dipresentasikan, jadi galau akhirnya. Mana yang mau dipresentasikan? Karena permasalahan, saya juga sama dengan itu. Nah, tidak dikerucut pada
3 masalah gitu. Endingnya itu kan minimal 2 masalah, makanya saya di awal udah 3 aja lah langsung. Berarti ini endingnya nanti ke PTK ya Bu ya, kayaknya Bu ya. Yes, ada by research. Endingnya Bapak Ibu akan membuat sebuah tulisan nantinya. Saya udah minta Bapak Ibu membuat narasi kan kemarin, deskriptif, tulisan deskriptif kemarin tuh. Ya, nanti di tabel Jadi ruang kolaborasi Ruang Bu, kolaborasi. banyak Bu itu udah pada nulis semua di situ. Wes, mantap. Bu dibuka dong Bu, itunya. Belum dikomentari sama Bu dosen tapi Belum. Bu dosennya belum komentar. Oh ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa tidak masalah untuk tidak dipresentasikan, dilanjut sesi asinkronus dan diskusi. Ya, saya baca itu nanti satu-satu. Boleh saya ngomong, Bu? Enggak, silakan Pak. Gitu. Mohon maaf, ini mungkin ada yang perlu disampaikan juga yang berdasarkan temuan saya dan baru mungkin, tapi ini apa kalau tidak diselesaikan apa ya, tidak ada solusinya, mungkin saya bingung. Karena satu yang saya temukan di pengajaran ini baru kemarin sekitar 2 minggu yang lalu, bahwa anak itu ketika mengerjakan soal yang saya berikan dan dijadikan PR, mereka itu mengerjakannya dan secara pengerjaan itu memang benar-benar runtut gitu ya, kronologi mengerjakannya enak. Tapi ketika saya tanya, ini dari mana, mereka nggak ngerti. Ternyata setelah ditelusuri mereka menggunakan yang namanya teknologi AI atau kecerdasan buatan untuk mengerjakan soal matematika. Bagi saya it's okay lah, bagus lah ya. Artinya mereka bisa menggunakan teknologi itu. Tapi ketika anak itu tidak tahu konsep dasarnya, tidak tahu konsep yang dia pahami, yang dikerjakan apa, itu menjadi dua mata pisau yang teknologi itu menjadi dua mata pisau yang sangat bingung. Artinya bahasanya jeruk. Dampaknya itu kepada siswa untuk kecenderungan menggunakan itu, Ibu. Nah, ini identifikasi masalah yang saya temukan baru dua minggu kemarin, Bu. Makanya saya ingin ini diangkat. Artinya Padahal lebih suwe nemen gue anak Pak. Artinya gini. Artinya mereka itu ternyata mengerjakan soal walaupun anaknya pinter anaknya. Tapi ketika ditanya bingung dengan proses yang diajarkan oleh AI atau kecerdasan buatan itu. Itu masalah yang saya temukan baru-baru ini pada anak. Kalau kemarin-kemarin saya nggak. Ya. Oke. Ya, itu aja, Bu. Menarik Pak Saifuddin dan real untuk kondisi yang sekarang begitu ya Pak ya. Silakan Bapak nanti identifikasi dan uraikan analisis. Bukan butuh kolaborasi. Harus BPS kan. Malah konggol dewek. Ajis Muslim Ibu. Katanya. Kenapa? Bapak Ibu, Bu dosen. Iya, Bu Rosi. Berarti itu dikerucutkan nggih, jadi masalah yang kita akan selesaikan. Nanti untuk tugasnya nggih. Dikerucut. Kan tadi paparannya masalahnya kan tadi banyak sekali. Kalau saya lihat di LK3 itu pilih satu masalah yang akan diselesaikan kayak gitu loh. Tapi kita pilih satu dari sekian banyak masalah gitu, Bu. Ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Minimal 2 sih, minimal 2. Coba nanti kita lihat ya. Oke. Terima kasih. Iya. Tapi Ibu identifikasi ya. Tapi diidentifikasi dan dianalisis ya Bu ya. Siap nanti dicoba. Ya. Iya. Jadi masing-masing juga permasalahannya. Aja takon makane. Ajis Muslim Ibu. Diskusi apa nanti di grup ya Pak ya? Ya. Bu. Apa-apalah. Kalau nggak bisa Ajis Muslim Ibu. Ya, ini Pak Ajis Muslim. Monggo Pak.
Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agis. Iya, mohon maaf Ibu, ini saya terlambat 80 menit Ibu. Aduh, tadi mencari nggak ketemu. Terima kasih Pak Abdul Latif sama Pak Ali sudah membimbing saya jadi bisa masuk. Terlambatnya cukup lama, 80 menit. Ya, Ibu terkait permasalahan yang saya temukan, kebetulan saya ngajar di kelas 7. Itu setelah saya coba pertama materi bilangan, berarti saya menuju ke bilangan, diambil dengan cara bagaimana anak itu tertarik dengan matematika, maka harus tertarik dengan gurunya dulu. Kalau tertarik dengan gurunya, maka anak akan tertarik dengan mata pelajarannya. Apalagi kalau model guru seperti Pak Ahmad Saifuddin ini, mesti anaknya suka ikut pelajaran Pak Ahmad Saifuddin. Meskipun di kelas tidur, yang penting lucu sih wongnya kayak nek. Semangat gue turu Pak. Jadi pertama ya memang gurunya harus menarik dulu Bu. Kalau saya kan udah gemuk, bewok kan komisen jadi serem katanya. Jadi anak-anak akan merasa takut dan memang sepertinya dinilai guru matematika guru yang menyeramkan sehingga mata pelajarannya pun dianggap serem lah, suka orang melu belajar matematika karena takut. Tapi begitu saya maju dan diberi soal-soal yang sangat mudah, seperti contoh penjumlahan yang kecil-kecil, 1 tambah 1 mereka tertawa, ini gampang kok mudah, 1 tambah 2. Tapi begitu angkanya diperbesar, mereka suaranya hilang. Nah, Lagi negatif ya Pak. iya, apalagi ditambahkan dengan negatif. Iya, apalagi dijumlahkan dengan negatif atau dikurangi dengan negatif. Tapi yang penting gurunya menarik dulu. Meskipun susah mereka akan suka masuk karena gurunya menarik. Maka untuk pelajaran matematika kalau bisa diselingi dengan cerita-cerita yang lucu. Sehingga anak itu betah di kelas dan rugi jika tidak mengikuti pelajaran matematika. Itu yang saya lakukan. Tapi kebetulan saya malas sering meninggalkan kelas. Karena banyak tugas di luar. Malah begitu saya masuk kelas, jadi masuk Pak, biasanya nggak masuk lah itu. Jadi kalau tidak masuk malah seneng anaknya. Berarti guru luar biasa. Tapi begitu di kelas yang suka dengan pelajaran saya, mereka mesti begitu bel mencari saya. Jadi ini wajah-wajah yang sepertinya kaku ya, karena pelajaran matematika dibikin wajah seperti Pak Ahmad Saifuddin ini. Di samping lucu, suaranya juga unik. Maka itu. Kemudian terkait dengan, kalau tadi saya betul masuk lagi diskusi masalah kenakalan remaja Ibu. Kenakalan di pelajar ya. Memang yang saya temukan sedikit itu yang membuat kenakalan remaja itu adanya dibentuk geng-geng. Boleh masuk ke geng saya asal syaratnya harus seperti ini, merusak sekolah atau harus berantem, itu di video kemudian baru bisa masuk ke geng saya. Nah, ini adalah permasalahan kita semua. Bagaimana ya, bagaimana cara mengatasi ini ya, dibuat dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti kegiatan diperbanyak kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler sepak bola lah, seperti hobi saya ya. Terus seperti itu salah satunya mungkin itu Bu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu dosen mau tanya. Bu dosen. Ya, mangga Bu Apri. Terkait tadi perumusan yang tabel ya Bu, yang untuk LK LK1 itu yang kaitannya dengan identifikasi, kemudian disertakan analisis. Terus tadi untuk mencari literasi itu kan kita cari misalkan dengan literasi problematika matematis gitu Bu dosen. Selain itu
Tadi apa lagi ya, Bu Zen? Ini biar bisa ada catatan tersendiri gitu. Jadi masalah yang kita hadapi di kelas itu bisa kita simpulkan dengan apik ya, dengan baik dari masalah umum, kemudian merucut ke satu atau dua masalah yang harus kita terpecahkan gitu hasilnya. Begitu Bu dosen, makasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Apri. Untuk LK11 ini hanya tabel ya, hanya tabel jenis permasalahan, hasil ada analisis, identifikasi. Kajian literatur itu adanya di LK12 Bu, adanya di LK12 begitu. Saya tadi sampaikan ini kan akan mengkerucut nantinya, jadi nyambung antara LK11, 12 ke 13 begitu. Gitu Ibu. Oke, Bu dosen. Berarti selain kita mencari problematika matematis yang tadi, selain itu bisa ada tambahan lagi enggak Bu dosen? Misalkan tentang solusi atau peningkatan cara gimana pembelajaran agar lebih efektif atau gimana gitu. Iya, nantinya akan ditemukan solusi, akan diperoleh solusi gitu. Di tabel 13 itu nanti Ibu akan menyampaikan hasil eksplorasinya. Hasil eksplorasinya seperti apa dan solusinya berarti seperti apa nih berdasarkan kajian literatur yang Ibu baca. Suwun Bu dokter, Bu dosen. Punten. Ya. Ya, begitu. Jadi runtut ya Bapak Ibu, tabelnya itu nyambung. Jangan bukan berarti tabel 1 masalahnya itu tabel 2 ganti lagi, enggak. Tabel 2 tuh masih melanjutkan ya tabel 1. LK1 gitu. Izin bertanya Ibu. Oke, mangga Bu Sri. Terima kasih Bu dosen. Tadi Ibu katakan bahwa dari 3 tabel itu mulai dari jenis permasalahan, terus identifikasi masalah dan analisis identifikasi masalah itu kan saling berkesinambungan ya Bu. Terus kemarin hasil ulasan kemarin itu Kurang keras Bu. Permasalahan yang di Suaranya nggak kedengaran. Masalah besar yang dihadapi oleh Bapak khususnya permasalahan yang diangkat itu kan fokus di 3, yaitu untuk kemampuan matematika siswa, terus kemudian motivasi belajar, terus sosial emosional. Iya. Nah itu ketiganya yang diangkat, terus nanti yang akhirnya dikerucutkan saling berkaitan apa enggak Bu? Dari 3 fokus itu. Ya Ibu, bukan Ibu harus mengangkat ketiga itu ya. Saya tadi menyimpulkan dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Dari yang Bapak Ibu sampaikan, itu saya simpulkan ada 3. Tapi kalau Ibu mau menyantumkan masalah yang lain, ya nggak masalah. Kayak tadi Pak Aziz Muslim. Bukan Pak Aziz Muslim. Siapa tadi? Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Saifuddin ya. Ini Pak justru menemukan satu permasalahan yang mesti dicari solusinya nih. Karena anak-anak sekarang sudah cerdas menggunakan teknologi. Ternyata teknologi itu tidak hanya menguntungkan, tapi ada yang merugikan menurut Pak Ahmad. Begitu ya Pak Ahmad tadi ya? Karena tidak ada kemampuan, maksudnya tidak ada proses berpikir di situ ketika anak-anak memanfaatkan teknologi. Nah, Pak Ahmad mau lebih fokus mengangkat masalah itu, ya nggak apa-apa. Boleh. Ya, saya lebih fokus itu. Ya satu permasalahan aja ya Ibu ya. Itu maksudnya Bu. Jadi bukan berarti Ibu harus mengangkat yang 3 yang tadi saya sampaikan ya. Itu saya hanya merangkum dari yang tadi diceritakan oleh Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya nanti Bapak Ibu mesti punya pemusatan satu masalah yang betul-betul ingin Bapak Ibu selesaikan. Kalau tadi Pak Agus sampaikan kayaknya, Bu ini kayaknya arahnya nanti ke PTK nih. Iya, Bapak Ibu nanti pada akhirnya akan menjadi seorang
apa ya, seorang peneliti di kelas Bapak Ibu sendiri. Seorang Betul. jurnalis, Bu. Seorang jurnalis. Ya, nantinya akan begitu, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Puji. Sama-sama Ibu. Monggo. Ada lagi Bapak Ibu? Ini masalahnya difokuskan ke pembelajaran matematika ya, Bu ya. Bebas Ibu? Bebas. Iya. Boleh. Boleh. Kalau di tabel 1-1, nah ini Bapak Ibu boleh memilih ini. Apa mau apa ini terkait dengan penanganan siswa bermasalah, berkebutuhan khusus, atau membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, kemudian masalah motivasi, masalah HOTS, masalah literasi numerasi. Nah, bebas apa saja yang merupakan permasalahan utama yang Bapak Ibu temukan. Kalau tadi di kemampuan matematis dasar itu kan mungkin berarti masuk ke dalam skup literasi numerasi begitu ya. Terus tadi ada yang mengatakan jangankan mau ke analisis, lah Anda memaknai soal saja, Pak Dede ya kayaknya tadi yang menyampaikan. Pak Dede bilang anaknya membaca soal saja belum paham arah soalnya mau kemana sih, apa nih yang diinginkan oleh soal, misalkan begitu. Nah itu apa berarti perlu lebih dalam menggunakan teknik penyelesaian masalah polia misalkan. Nah coba anak-anak digiring untuk menyelesaikan masalah dengan polia misalkan gitu Pak. Jadi boleh Bu Endah. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau cukup, Bu. Cukup Bapak Ibu? Yang penting bisa diangkat permasalahan. Ya. Bisa dipahami dan maksudnya gitu ya, dan Bapak Ibu Insya Allah Ibu. sudah punya satu frame. Insya Allah Ibu. Insya Allah. Jadi yang sekarang dikerjakan yang LK11 dulu ya. LK11 yang untuk LK1. diuploadnya. Iya, LK11. Nanti besok kita ketemu untuk Pelajaran kedua ya, Bu. LK12. Ya, jadi LK12 Bapak Ibu sudah nanti bisa menyampaikan, Bu saya udah membaca jurnal ini, saya sudah membaca artikel ini terkait masalah yang tadi Bapak Ibu prioritas yang 3 ya Bu ya. Iya, sudah membaca tulisan-tulisan di mana. Berarti sumbernya di itu juga Bu. Ditulis atau gimana? Iya, dituliskan di dalam tabelnya. Oke. Terima kasih. Dalam tabelnya. Jadi ada ya misalkan tadi ya penelitian tentang bilangan yang sudah Ibu tentang itu misalkan. Untuk DLK12 yang ditulis sumbernya ya Bu ya nanti. Iya. Kalau satu-satu hanya ini aja ya Bu ya. Masalah. Ya. Iya. Diperhatikan nyambung ya Bu ya. Dari LK1 ke LK2 nyambung ya. Siap. Berarti dipastikan cuma 3 nih Bu. 3 saja permasalahan ya. Ya, jangan banyak-banyak. Banyak Pak nanti. Kalau sebetulnya kelebihan masalah kirim ke saya. Ya saja. Saya satu itu aja nggak apa-apa ya Bu. Bapak Ibu di pertemuan terakhir kalau sudah berhasil bisa bikin satu paper untuk satu masalah, wah, lebih bagus itu. Iya Bu, kalau saya mohon bimbingannya aja Bu. Betul Bu, ya mohon bimbingannya. Boleh Bu. Aja. Supaya Bapak Ibu selama perkuliahan ini punya produk nanti, ya Bu Endah. Ya Bu. Nanti ada yang bisa Ibu. Ada produk satu artikel hasil analisis dan temuan Bapak Ibu. Gitu. Oke. Ya. Baik, Bu Endah. Ya, Ibu. Besok ya kita kajian itu. Ya. Baik, terima kasih Maaf, Bapak Ibu. Bu. Maaf Ya. Bu, satu lagi.
Mangga. Untuk besok itu kajian literatur itu sama hasil wawancara atau enggak Bu? Hanya kajian literatur aja? Kalau besok itu hanya kajian literatur dulu, Bu. Saya mau tahu dulu, apa namanya, kan LK11 Bapak Ibu unggah nih hari ini. Itu harus tahu semuanya. Nah, itu nanti hasil unggahan itu akan disinkronkan. Baru nanti setelah Bapak Ibu tampilkan kajian literaturnya, baru wawancara. Gitu. Ya, baik Bu. Sampai jam berapa Bu unggahnya Bu? Unggahnya biasanya ya sampai jam 00. Coba 23.09. Monggo lah itu dengan Mas Ali admin, silakan. Oh, iya Bu, makasih. Ya. Oke, cukup Bapak Ibu. Cukup, Bu. Terima kasih untuk Ampun, Bu, cukup. semoga Bapak Ibu semua sehat. Mohon Amin. maaf. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ibu, makasih. Iya Pak Agus, dilanjutkan Pak Agus. Pak Agus dilanjutkan. Pak kelas, terima kasih untuk hari ini. Bagus. Lanjut Rumpi. Terima kasih. Sudah selesai. Terus Semangat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam. Pak Ajis nggak boleh keluar loh, baru masuk keluar. Ya, baru 20 menit. 1 jam lagi. Sampai 1-2 jam Pak Aziz. Ya, wajib. Ya, terus sendirian. Tinggal yuk.